majelis ilmu, ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Begitu antum bagi, langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh tuh cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2, antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka kalau nggak makan mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Wahai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun gak makan, bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu, kita datang langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya, sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar, sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5, di rumah ada 3 orang, berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan untuk antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5? Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3, berarti yang 2 lagi itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun. Fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu enggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000 2, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil of the kumel. Wah dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1, lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama, 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 mama. Oh mau makan, makan. Mama, 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 mama. Boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta, gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah.
Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, rezeki belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan. Di hadits Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya, bantu. Antum ada, bantu. Nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Nah, bagian kedua. Saya ikutin deh. Antum jual saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo akrabin. Yang kedua itu maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan, uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk kan haram.